Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Husin. Sebelum saya melanjutkan wawancara, saya mau menjelaskan apa itu komunikasi massa terlebih dahulu. Nah, komunikasi massa itu apa sih? Komunikasi massa itu proses penyampaian pesan menggunakan media berteknologi modern seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet yang menjangkau khalayak luas, heterogen, dan anonim. Dalam komunikasi massa terdapat unsur-unsur penting yaitu komunikator, komunin, pesan, media, dampak, dan umpan balik yang saling berhubungan satu sama lain agar proses komunikasi berjalan efektif. Oke, sekian dan terima kasih. Kita lanjut di wawancara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Husin dari kelas 1D, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Ini abangnya dari jurusan apa ya, Pak? Dari jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum, FSH berarti ya? FSH. Ya. Ini saya mau nanya-nanya nih Bang tentang ilmu komunikasi massa. Nah, pertanyaan yang pertama itu saya mau nanya dampak positif. Bentar Bang. Sebelumnya Bang, komunikasi massa itu udah tahu belum Bang? Insya Allah tahu. Jadi kayak apa? Teknik komunikasi yang disampaikan melalui media-media yang ada, seperti media sosial. Nah, oke, jadi pertanyaan. Pertanyaannya itu apa sih dampak positif dari komunikasi massa di kegiatan sehari-hari atau kegiatan lingkup sehari-hari? Oke, kalau dari pendapat saya pribadi, dampak positif dari media massa itu yang pertama nih, mudahnya tersebar luas informasi yang ada. Dan juga kayak memudahkan komunikasi seperti ada acara, seperti pengabdian masyarakat. Ketika ada sebuah kepanitiaan itu akan memudahkan komunikasi seperti WhatsApp, WhatsApp. Terus menambah wawasan, jadi mempermudah kita mengetahui informasi-informasi terbaru dan juga kita bisa mencari relasi melalui media massa tersebut. Ya, benar. Kalau dampak negatifnya apa tuh Bang ya Bang? Nah, kalau menurut saya sendiri dampak negatifnya juga ada nih selain dari dampak positifnya. Dampak negatifnya itu kayak yang namanya media massa, kita nggak mudah untuk memfilter mana berita yang bohong, mana berita yang benar. Ya. Lebih tepatnya lebih gampang tersebar berita-berita hoax lah yang tidak akurat sumber informasinya. Terus yang kedua itu ketika kita mendapatkan berita, kita tuh nggak tahu sumber informasi itu valid atau enggak. Jelas atau tidak Bang ya? Ya, jelas atau tidak. Seperti keadaan yang ada di Aceh sekarang. Karena banyak sumber-sumber informasi yang tidak valid yang mengatakan bahwa kondisi Aceh itu lekas memulih dan proses pemulihannya itu udah mencapai angka presentasi yang tinggi. Sedangkan dari pihak-pihak warga yang terdampak sendiri itu masih banyak proses pemulihan daerah itu yang belum sampai tahap 30%. Ya benar. Itu benar. Oke, ini abangnya kalau di bentuk komunikasi massa itu abang kan banyak media sosial itu. Abang lebih sering pakai apa di komunikasi massa itu? Yang paling pasti kita sebagai mahasiswa sih ya WhatsApp. WhatsApp ya. Sama media sosial lainnya. Kalau untuk mencari informasi lebih ke arah Instagram sih, karena dia informasinya lebih luas kan. Kalau media WhatsApp ini kan terbatas untuk komunikasi biasa, tapi tanpa bisa menggali informasi lebih dalam lah. Ya. Oke, mungkin cukup segitu ya sih Bang ya. Oke. Makasih Bang ya. Sama-sama.